Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal iz'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'alihi wal muballigha al-indrahi ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Allahumma salli wa sallim bi ajallis salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala hadzal 'abd alladhi waffa bi haqqil 'ubudiyyah wa baraza fiha fihi al-'atil kamal. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis zikir dan syair munajat al-hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmatul iman wal Islam, memberikan kita nikmatul sihah wal afiyah, nikmat waktu dan umur, sehingga di hari miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun 1444 Hijriah kita bisa menghadiri peringatan tersebut. Insyaallah kita yang selalu hadir di majelis maulid, wabil khusus kemarin adalah hari kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita juga bersama PAL TV, dan ini mereka sekalian meliput di dalam acara tadabbur ya. Jadi insyaallah kalau ada waktu mereka akan selalu datang dan meliput di majelis kita ini, dan akan dimasukkan di dalam acara tadabbur yang akan disiarkan di hari Selasa sore ya, jam sekitar pukul 5. Nanti kalau lebih jelas nanti tanya lagi sama mereka nanti insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita selalu hadir di majelis maulid itu untuk apa? Karena dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah contoh suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi yang pacak ngembek bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, orang-orang yang menginginkan Allah sebagai Tuhannya, yang ridha Allah sebagai Tuhannya, dan orang-orang yang meyakini akan datangnya hari kemudian, dan mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Bagaimana dia mengingat Allah dengan baik? Maka mereka mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadir di majelis maulid itu bukan cuma hadir baik, bukan cuma melok raminya baik, bukan cuma nak nyari makanannya baik, bukan cuma nak selfie-selfie-nya baik, tapi untuk mengambil uswah suri toladan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah di dalam Rasulullah berbicara, betapa santunnya ketika Rasulullah berbicara. Uswah bagaimana ketika Rasulullah
berhadapan dengan keluarganya. Apakah Rasulullah selalu ingin memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin? Rasulullah adalah pemimpin segala-galanya. Tapi ketika putri beliau Fatimah Zahra diceritakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajha datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengeluh kepada Rasulullah akan capeknya pekerjaan yang ia lakukan dalam kesehariannya. Apakah baginda Rasulullah lalu memberikan ia seorang pembantu? Tidak, ikhwan. Rasulullah tidak manjakan keluarganya, tidak manjakan keluarganya dengan mencari sesuatu sehingga mereka bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan mudah. Tidak. Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir kepada putrinya tersebut. Jadi Fatimah minta seorang pembantu untuk membantu beliau mengerjakan sesuatu, menggiling gandum. Jadi Sayyidah Fatimah merasa capek, minta kepada orang tuanya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk diberikan seorang budak ataupun seorang pembantu. Tapi apa yang diberikan oleh Rasulullah? Rasulullah justru mengajarkan ia akan zikrullah, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan membaca Allahu Akbar 34 kali ketika menjelang tidur. Inilah yang akan membantumu, kata Rasulullah. Inilah yang akan meringankan pekerjaanmu. Inilah yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang ini, kalau anak kita ndak sesuatu, wong tuanya berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, walaupun menghalalkan segala macam cara, mak mano keinginan anaknya itu terpenuhi. Tapi Rasulullah seorang pemimpin, seseorang yang penuh kehormatan ketika anaknya untuk meminta pembantu. Bukanlah sesuatu yang muluk-muluk yang dipinta oleh Fatimah Zahra. Cuma nak minta pembantu untuk membantu dia menggiling gandum. Tapi yang diberikan oleh Rasulullah zikrullah. Subhanallah. Ini adalah uswah. Ini yang dimaksud uswah. Mak mano sedekahnya Rasulullah. Sampai Rasulullah nak tidur tak jadi. Ngapo? Karena masih tersisa duit di dalam kantong bajunya. Nak istirahat Rasulullah tidak jadi istirahat. Ngambek dulu duit itu diserahkan dengan fuqara wal masakin. Ini uswah. Ini contoh. Apa kita sudah maki contohnya Rasulullah? Dalam segala hal kita tinggalkan Rasulullah. Kalau ditanya siapa uswah? Rasulullah. Idola kita siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah kita contoh apa yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kita hadir maulid tapi tidak salat jamaah di masjid. Kita tinggalkan apa hal-hal baik, mak mano cara perdagangannya Rasulullah. Tidak pernah kita jadikan uswah. Insyaallah mudah-mudahan yang tergabung di majelis zikir dan syair munajat al-hidayah dapat menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah di semua aspek kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan kita bakal mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad ya Rasul. Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah
الحضرات تجاهد في سبيل الله عليك القربة الحضرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمهم من الذنب وغفر الذنوب الله وسمهم من الذنب وغفر الذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب يا نور الظلام يا شفيع الخلق يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عاب القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسين يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا طه طبيبي يا محيي القلوب يا قرة عيني يا حبيبي
salam alaika, salam alaika Ahmad. Allah ya Rasulullah ya Habiballah ya Habibi, salam alaika, salam alaika Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum Ali Mustafa Ya'qub di dalam bukunya Islam di Amerika, dia menceritakan bahwasanya satu ketika ada perempuan Ansor datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Sayyidatuna Aisyah. Lalu sahabat perempuan Ansor tersebut bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, tempat apakah ini? Sayyidatuna Aisyah menjawab, ini adalah tempat tidurnya Rasulullah. Maka perempuan Ansor tersebut menyatakan betapa memprihatinkan tempat tidurnya Rasulullah, seorang kekasihnya Allah. Tempat tidurnya memprihatinkan. Lalu perempuan Ansor tersebut memberikan tempat tidur untuk Rasulullah yang terbuat dari kain wol. Betapa senangnya Sayyidatuna Aisyah mendapatkan hadiah tersebut untuk suaminya. Lalu ketika Rasulullah pulang, Rasulullah bertanya, dari siapakah ini? Ini dari perempuan Ansor yang prihatin melihat tempat tidurmu yang tidak layak untuk ditiduri oleh seseorang. Jadi bukan untuk Rasulullah, wong lain pun tidak layak tidur. Jadi kalau tidur di tempat tidurnya Rasulullah itu, kalau bangun gainya berbekat, tangannya berbekat. Ngapo? Bekat tempat tidur yang begitu keras. Bekas tempat tidurnya Rasulullah yang begitu keras. Maka perempuan Ansor ini memberikan tempat tidur untuk Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kembalikan tempat tidurku ini. Biarlah aku tidur di tempat tidurku yang biasa. Sayyidina Aisyah ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, biar kau tuh bagus sedikit tempat tidurnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, bahkan aku bisa minta kepada Allah untuk menjadikan gunung-gunung itu menjadi gunung emas. Aku bisa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dari yang diberikan oleh wanita Ansor ini. Tapi justru di tempat tidur yang biasa aku pakai menjadikan aku selalu ingat kepada Allah, menjadikan aku selalu ingat kepada fuqara dan masakin, orang-orang miskin. Itulah baginda Rasul, itulah uswah baginda Rasul. Sementara kita nak nyari tempat tidur yang paling lemah, biar tidur ni tidak bangun lagi. Semayang subuhnya kesiangan, kan meninggal maksud anak. Tidur nian sampai subuhnya kesiangan. Bapak Ibu boleh coba. Ini uswahnya Rasulullah.
Di dalam dunia kesehatan pun bagus. Kita kalau tidur di spring bed yang mahal, badan kita ni tidak dorato. Maka pernah anak pergi ke dokter ahli syaraf. Dia ngomong kenapa untuk umur-umur sudah di pucuk 40-50 itu tidur di tempat tidur yang disiapkan oleh dokter waktu nak periksa itu nah. Tempat tidur yang tidak empuk, tidak mengikuti makmano bentuk tubuhnya kita ini. Ibu tidur di situ 2 jam puas. 2 jam tidur di situ, badan-badan yang sakit-sakit hilang. Nah, tapi justru di tempat tidur yang memanjakan kita, waktu bangunnya dak galak bangun. Dak galak bangun. Azan subuh masih kelemahan. Malahan bunyi azan kita narik selimut. Saking lemaknya tidur di tempat tidur yang saat ini kita tiduri. Rasulullah ngajar ke ini uswanya Rasulullah. Sebentar lagi ente bakal tidur di mana? Di kuburan. Bagian-bagian yang mesti diganjel itu diganjel sama tanah kage biar gato. Rasulullah sudah ngajarkan. Ini uswahnya Rasulullah ini bukan main-main. Siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam hidupnya, insya Allah uang itu bakal bahagia dunia dan ini dak kate. Mana ada pejabat yang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya di dalam menjabat. Mana ada wong kaya menjadikan Rasulullah sebagai idolanya untuk menjadikan kekayaannya itu berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kate. Jadi ngomong be. Apalagi kaget kalau kita ngundang pejabat. Pejabat tuh langsung ngomong pula dalam sambutannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lebih hebat dari ustadznya dia ngomong tuh. Rasulullah ini sebagai teladan. Teladan apa? Dia tidak pernah menggunakan Rasulullah itu sebagai teladan dalam hidup dia. Kita tadi manggut-manggut baik. Oh bolehlah ini pejabat nih. Lah kita juga nunggu makanan datang. Nah ini kita nak ngadakan maulid. Anak nih kadang-kadang mak mano nak ngadakan maulid ini agak serbo-sago. Jadi sampai sudah berapa minggu ini ngumpulkan duit baru dapat 9.895.000. Ini bes ada sumbangan dari Pak Zamhari 2 juta, dari Ibu Dewi 2 juta. Nah, jadi yang lain-lainnya ada yang nyumbang 500, ada yang nyumbang 50, ada yang nyumbang 30. Kita ni nak makan nasi minyak untuk maulid nih. Nak makan nasi minyak. Nasi minyak yang lemak, bukan yang macam di pinggir jalan itu. Kalau yang di pinggir jalan itu bolehlah 20.000. Seandainya majelis anak ini nyumbang sikok uang 50.000, pacak dapat minimal 50 juta. Seandainya di majelis ini nyumbang sikok uang 50.000, minimal dapat 50 juta. Makmur gitu. Belum lagi nak ngundang penceramah. Penceramah ini kalau yang tingkat-tingkat nasional minimal amplopnya 5 juta. Sebenarnya dia tuh tak pulak nak amplop tidak. Cuma kalau kita tidak ada amplop tak datang lagi dia kakek. Karena tak kata ongkos maksudnya nak datang lagi itu. Nah, jadi kita perlu pertimbangkan itu. Insya Allah sebenarnya anak ini pengen manggil Pelik Siau. Pengen manggil Pelik Siau. Jadi kalau ada antara bapak dan ibu kepengen manggil Pelik Siau, kita sokongan be. Mungkin dari Darussaid ini ngenjuk misalnya tiketnya. Nah, ibu kayak ngenjuk amplopnya misalnya di masjid-masjid kamu yang nak ngadoken, kita panggil Pelik Siau. Anak pengen dengar Pelik Siau itu ceramah. Berapa kali anak nyengok postingan Pelik Siau itu bagus. Bagus sekali dan dia mualaf. Kalau yang tak ada mualaf biasa ini dia nih mualaf Pelik Siau ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan
hajat-hajat kita, dan insya Allah mudah-mudahan minggu ini kita dapatkan sudah 20 juta insya Allah mudah-mudahan lah. Karena kalau ibu bapak nyumbang demi Rasulullah, insya Allah semua kebaikan, pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang kita gawikan ini kita mesti dampingkan dengan Rasulullah, kita mesti niatkan untuk Rasulullah, karena Rasulullah ini merupakan babullah, pintunya Allah. Kebaikan yang kita pengen, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, seluruhnya kita minta dengan mendampingkan sholawat untuk Rasulullah. Sebagaimana sholawat yang selalu kita baca setiap pertemuan ini merupakan sholawat yang begitu indah, yang di dalamnya semua doa-doa kebaikan, yang insya Allah kalau ibu bapak dawamkan sholawat yang ada di sini, insya Allah Allah jamin kebahagiaan kita. Jadi bukan hanya ada demen diberikan oleh siapapun, misalnya ini untuk bacaan ini supaya kita dimurahkan rezeki, ini supaya kita diberikan kesehatan, segala macam. Sebetulnya di dalam zikir ini sudah lengkap, dan zikir ini disusun oleh seorang waliullah, gutub selama hidupnya. Ini Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini seorang waliullah. Nah, jadi seandainya bapak ibu dawamkan ini dalam kehidupan, ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, aman. Tidak usahlah ada wirid-wiridan lain, ini sudah lengkap. Dan setiap permintaan diawali dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan yang diawali dengan sholawat, insya Allah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.